Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa kurma yang Allah rahmati, khususnya para remaja, semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dan istiqomah dalam hidayah itu, insyaallah. Rasul kita itu ternyata adalah sosok yang berpengaruh tidak hanya pada dunia Islam saja, tapi ternyata berpengaruh juga pada dunia. Buktinya apa? Jadi ada seorang penulis yang bernama Michael Hart. Beliau itu adalah juga sempat menjadi guru besar di kampus Maryland, USA, di Amerika sana. Beliau membuat sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Di buku ini beliau membahas ada 100 orang yang dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Yang menarik adalah Michael Hart ini menempatkan Rasul kita itu pada posisi yang pertama, mengalahkan para ilmuwan, para pemuka agama, dan juga mengalahkan para pemimpin dunia. Buku ini kemudian menjadi bukti bahwa Rasul kita itu berpengaruh pada dunia, rahmatan lil alamin. Nah, kita sebagai seorang muslim memahami Rasul ini adalah sosok yang mulia, sosok yang tanpa celah, tanpa cacat. Allah kemudian menjamin perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Rasul itu adalah sebagai wahyu yang mesti kita teladani bersama-sama. Kecintaan kita pada Rasul adalah bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran kalau para sahabat itu mati-matian mewujudkan, membuktikan cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada riwayat yang dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku, kata beliau, lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap umat manusia. Muttafaq alaih. Maka karena cinta itu tak cuma kata-kata, para sahabat berusaha menunjukkan kecintaannya pada Nabi yang mampu, yang bisa kita teladani. Di antaranya adalah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika perang Uhud, kaum muslimin berlarian meninggalkan Nabi. Abu Thalhah sedang berada di depan Nabi, melindungi beliau dengan perisainya. Abu Thalhah adalah sang pemanah yang cepat dan tepat. Pada saat itu ia mampu, alhamdulillah, menangkis 2 sampai 3 busur panah. Kemudian ada seorang laki yang lewat. Ia membawa setumpuk tombak dan berkata, aku akan menebarkannya untuk Abi Thalhah. Kemudian Nabi beralih ke pinggir. Maka Abu Thalhah berkata, ya Nabiullah, demi bapak dan ibuku, engkau jangan minggir, nanti panah-panah akan mengenai dirimu. Aku saja yang kemudian berkorban, jangan engkau. Muttafaq alaih. Itu satu. Yang berikutnya ada lagi riwayat dari hadis Bukhari. Di sana dijelaskan, Abdullah bin Hisham berkata,
kami bersama Nabi sementara beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Nah, Nabi bersabda, tidak bisa, kata Rasul, demi Allah hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sesungguhnya mulai saat ini demi Allah engkau Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian bersabda, sekarang engkau telah benar wahai Umar. Nah, banyak lagi ya kemudian riwayat yang mengatakan, yang menyebutkan pengorbanan para sahabat itu, cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Di sini hanya sedikit yang bisa kemudian jelaskannya. Kemudian Allah berfirman pada surah Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Allah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mencintai Nabi itu perlu bukti. Maka wujud kita, cinta kita kepada Rasul adalah meneladani perbuatan beliau, perkataan beliau, dan diamnya beliau. Baik kedudukan Rasul itu pada segmen beliau sebagai pribadi yang berakhlak mulia, atau kita teladani Rasul itu sebagai segmen beliau menjadi orang tua yang menjaga keluarganya dari siksa api neraka, atau atau pada segmen Rasul itu sebagai pemimpin negara. Maka kita tidak pilih-pilih bagaimana meneladani Rasul itu. Artinya tidak cuma ketika Rasul menjadi sang pribadi, tapi juga dalam segala kehidupan Rasul itu patut kita teladani. Dari beliau kecil sampai kemudian besar, kita teladani bagaimana tadi beliau kecil, remaja, dewasa, orang tua, dan seterusnya. Entah beliau jadi pemimpin negara, pemimpin keluarga, atau sebagai pribadi beliau yang berakhlak mulia. Maka kita tidak pilih-pilih meneladani Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, kata Allah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat keras hukumannya. Maka kita sebagai remaja, sebagai pemuda, agar tidak ketinggalan habar, tidak ketinggalan risalah yang Rasul bawa, maka bagaimanapun kita harus sekuat tenaga untuk hadir ke majelis taklim, majelis ilmu. Untuk apa? Untuk ngaji, untuk belajar. Agar apa? Setelahnya kita bisa mengikutinya, mengumpatinya, meneladaninya. Apa-apa saja yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang. Nah, maka cinta Nabi itu adalah kita buktikan dengan belajar, kita buktikan dengan ngaji, karena cinta Nabi itu tak berbatas, unlimited, cinta Nabi everlasting. Demikian. Allah a'lam bishawab. Wa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.